Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini akan menjelaskan terkait tutorial implementasi IoT dalam mendeteksi jarak menggunakan Node MCU dan sensor ultrasonik atau HCSR04. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rika Oktanabela, NPM 18150610004 dari Teknik Informatika. Pada implementasi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu rangkaian IoT. Pada rangkaian IoT ini membutuhkan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, Node MCU versi 3 Lolin. Yang kedua adalah sensor ultrasonik atau HCSR04. Dan yang terakhir adalah kabel jumper. Selanjutnya, project board, LED, dan yang terakhir adalah USB untuk menghubungkan Node MCU ke laptop. Dan ini merupakan rangkaiannya. Yang pertama, kita membutuhkan Node MCU, sensor ultrasonik, LED sebagai aktuator, kabel jumper, USB, dan yang terakhir adalah project board. Kemudian, Node MCU kita hubungkan ke project board. Dan kita pastikan bahwa Node MCU terhubung dengan rapat pada project board teman-teman. Selanjutnya, sensor ultrasonik juga dihubungkan ke dalam project board. Setelah itu, menggunakan kabel jumper, pada pin D1 dan D2 akan dihubungkan ke pin ultrasonik, trig, dan juga echo. Untuk D1 kita menggunakan kabel jumper berwarna coklat. Kita hubungkan ke pin D1. Dan untuk kabel jumper berwarna merah akan dihubungkan dari pin D2 Node MCU ke dalam pin ultrasonic echo. Untuk kabel jumper warna coklat tadi akan kita hubungkan ke trigger. Dan dalam menghubungkan ini, teman-teman sebaiknya menggunakan kabel jumper yang pas atau agar tidak ada goyang. Setelah itu, kemudian saya akan menggunakan kabel jumper berwarna kuning untuk menghubungkan pin ground yang ada pada Node MCU dihubungkan dengan pin ground yang ada pada HCSR04. Selanjutnya, pada pin VCC dari sensor ultrasonik juga akan dihubungkan ke Node MCU volt atau 5 volt, yaitu pada pin VV. Dan yang terakhir adalah LED sebagai aktuator. Nah,
Pada LED ini, kaki positif yaitu kaki yang panjang akan dihubungkan ke pin D7. Sedangkan kaki yang negatif atau yang lebih pendek akan dihubungkan ke ground. Setelah itu, kita membutuhkan satu kabel jumper lagi, yaitu kabel jumper berwarna hitam untuk menghubungkan pin D0 yang ada pada node MCU dengan pin D7 yang merupakan kaki positif dari LED. Dan ini merupakan hasilnya. Kemudian yang terakhir atau yang paling akhir adalah menghubungkan USB dari node MCU menuju laptop. Tahapan yang kedua adalah proses kirim data. Pada tahapan ini akan memproses data-data dari node MCU untuk dikirimkan ke dalam database. Sebelumnya, setelah teman-teman menghubungkan kabel USB ke laptop, teman-teman dapat membuka aplikasi Arduino IDE. Dan ini merupakan source code yang akan digunakan. Sebelumnya, teman-teman wajib pastikan bahwa board yang digunakan yaitu node MCU 1.0 ESP12E modul. Jika belum ada, maka teman-teman dapat menginstalnya terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah pastikan bahwa port yang digunakan telah sesuai, yaitu COM5. Untuk laptop teman-teman juga bisa bervariasi COM-nya. Dan di sini terdapat inisialisasi atau library dari ESP8266. Kemudian terdapat string respon dan pendefinisian LED D0. LED ini sebagai aktuator. Selanjutnya, dikarenakan node MCU telah memiliki chip Wi-Fi, maka kita dapat melakukan inisialisasi server, yaitu data yang akan dikirimkan ke itlabunila.ac.id. Selanjutnya, SSID, access point, yaitu yang saya gunakan, Wi-Fi yang saya gunakan yaitu Ranau, dan password dari access point saya tersebut. Selanjutnya terdapat pendefinisian trigger pin pada D1 dan echo pin yaitu D2, seperti yang ada pada rangkaian yang telah saya pasangkan D1 dan D2. Kemudian ini merupakan void setup. Pada void setup ini kita akan melakukan inisialisasi dan pengaturan pada node MCU, di mana terdapat serial print dan Wi-Fi begin menggunakan SSID dan password. Dan ada pengulangan while dengan delay 1 detik. Selanjutnya terdapat serial print line untuk menampilkan statement connected, spasi, kredensial, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat
pin mode, di mana trigger pin difungsikan sebagai output, sedangkan eHall pin sebagai input, LED sebagai output, dan serial begin dengan bound rate seri 9400. Kemudian terdapat void loop. Void loop ini berfungsi untuk looping yang akan terus berjalan dan terdapat long duration dan jarak. Pada bagian ini merupakan datasheet sensor yang digunakan untuk menghasilkan jarak. Kemudian terdapat jarak, di mana duration dibagi 2, sedangkan 29.1 itu merupakan cara konversi agar menjadi sentimeter. Kemudian terdapat serial print dan serial print line dari nilai jarak tersebut. Kemudian ada serial print line, dan apabila terhubung maka akan melaporkan via serial, yaitu di dalam pengkondisian if. Fungsi ini yaitu untuk menghubungkan ke server, di mana data tersebut akan dikirimkan ke server. Selanjutnya adalah client print. Dan terdapat pengkondisian if, di mana jika nilai jarak kurang dari 10, maka digital write LED high dengan delay 0,1 detik dan digital write LED low. Jika else atau else if, maka jarak kurang dari 20, maka digital write LED high dengan delay 0,5 detik dan digital write LED low. Jika kondisi tersebut keduanya tidak dipenuhi, maka akan else, di mana digital write LED akan low dengan delay 1 detik. Kemudian akan kita jalankan atau akan kita upload terlebih dahulu. Dan ini merupakan proses compiling. Jika program pertama kali dijalankan atau diupload, maka membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam proses upload. Di mana dapat teman-teman lihat bahwa ada proses 7% hingga akhirnya nanti 100%. Dan jika dijalankan pada serial monitor, maka akan menjalankan codingan seperti menampilkan nilai jarak. Dapat dilihat bahwa jarak 21, 21, 19, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan proses di mana jika didekatkan,
atau jarak kurang dari 10, maka sensor akan berkedip dengan cepat, sedangkan kurang dari 20, maka sensor akan memiliki kedipan yang lumayan cepat, dan jika dijauhkan, maka akan berubah atau tidak ada LED. Tidak ada warna LED yang dimunculkan. Karena data dari server akan dikirimkan di itlab.unila.ac.id, maka kita akan mengakses website tersebut. Dengan menginputkan username dan password. Setelah itu, kita akan membuat database terlebih dahulu pada bagian database, yaitu MySQL Database Wizard, dan kemudian menginputkan nama database. Saya akan menginputkan nama database tugas IoT, dan kemudian next step, dan menginputkan user dengan nama tugas. Kemudian passwordnya saya menggunakan password generator. Kemudian saya akan memilih password yang menurut saya mudah diingat. Kemudian saya harus kopikan juga ke dalam notepad agar tidak lupa. Karena password tersebut akan digunakan dalam mengkoneksikan script PHP ke dalam database. Kemudian create user. Untuk bagian ini saya memilih all privilege, di mana saya dapat melakukan seluruh kegiatan. Setelah itu, saya akan ke bagian PHP MyAdmin untuk melihat database yang sudah saya buat. Dan ini merupakan database saya dengan nama tugas IoT. Kemudian saya akan menginputkan tabel baru dengan nama sensor dengan kolom 3. Pada tabel sensor ini memiliki atribut berupa ID, ID tersebut sifatnya auto increment, maka dapat menceklis bagian AI. Kemudian selanjutnya adalah tanggal dengan tipe data datetime agar dapat melihat tanggal dan jam. Dan yang terakhir adalah jarak dengan tipe data float, agar nilai desimal dapat dilihat pada bagian database. Kemudian kita lakukan save. Dan ini merupakan tabel yang telah berhasil dibuat dalam database tugas IoT. Setelah itu, pada bagian file manager, saya akan menginputkan folder yang berisikan koneksi dari script PHP ke dalam database, yaitu masuk di dalam bagian public HTML dan folder mahasiswa. Saya akan menambahkan satu folder dengan nama tugas, yang berisi file karena foldernya masih kosong, saya akan mengisikan file dengan nama koneksi.php dan juga load.php. Pada bagian koneksi.php ini merupakan inisialisasi agar script PHP terhubung ke database itlab Unila. Dan di sini saya sudah memiliki source code codingannya. Akan saya kopikan. Dan untuk bagian user merupakan
data-data yang sudah saya buat sebelumnya pada database wizard, di mana usernya tugas dan passwordnya yang saya kopikan pada bagian notepad. Saya inputkan, dan kemudian dbname juga saya inputkan database yang sudah saya buat, yaitu tugas IoT dengan isinya tabel sensor. Setelah koneksi, selanjutnya adalah file load.php. Pada bagian load ini adalah digunakan untuk menerima informasi variabel jarak, dan ini merupakan source code-nya, di mana terdapat pengkondisian if iset untuk mendapatkan nilai jarak, kemudian else jika data not received, dan juga dikonekkan ke dalam database menggunakan file koneksi.php. Selanjutnya terdapat insert into sensor atau tabel sensor yang sudah dibuat pada database tugas IoT yang isinya jarak dan tanggal, di mana tanggal dihasilkan dari now atau sekarang, dan kemudian akan saya kopikan ke bagian load, ke file load, kemudian save change, dan pada bagian source code di Arduino IDE akan saya arahkan untuk get mahasiswa bukan ke folder Rika Oktanabela, namun ke folder tugas yang sudah saya buat dalam file manager. Artinya terdapat host itlabunila.ac.id dengan folder mahasiswa dan tugas, kemudian akan menjalankan load.php. Kemudian akan menunggu untuk proses upload untuk mengecek apakah data sudah berhasilkan ke dalam database. Apakah data-data yang ada dalam NodeMCU tersebut sudah berhasil dikirimkan, maka dapat membuka bagian php_my_admin tabel sensor. Nah, dapat dilihat bahwa ID sudah bertambah dan jarak juga sudah berhasil diinputkan. Dan jika di-refresh, maka data tersebut akan terus masuk. Jika tangan saya didekatkan ke sensor, maka hasil jarak pada database juga akan berubah. Artinya, data-data tersebut sudah berhasil dikirimkan. Tahapan yang ketiga yaitu visualisasi. Pada tahapan ini, data-data yang ada di dalam database akan ditampilkan ke dalam bentuk graf. Ini merupakan data yang berhasil diinputkan dari NodeMCU ke dalam sensor atau ke dalam tabel sensor. Data-data ini akan ditampilkan ke dalam bentuk graf. Cara menampilkannya adalah dengan yaitu membuat folder graf pada bagian folder tugas yang isinya koneksi sebelumnya. Kemudian di dalam folder graf ini ditambahkan file dengan nama index.php. File ini akan pertama kali dijalankan. Kemudian ditambahkan file koneksi.php untuk menghubungkan script PHP ke dalam database. Dan yang terakhir adalah live server data.php. Untuk file index.php, kita dapat lakukan edit, dan saya sudah memiliki source code dari index.php, di mana merupakan file .html
terdapat tag HTML, dan juga terdapat library highchart dari file.js, highchart.js atau JavaScript. Selanjutnya terdapat function request data dan URL live server data.php, yaitu file yang dibuat sebelumnya. Dan ini merupakan tampilan dalam pembuatan graph, di mana terdapat teks real-time graphic sensor jarak, datetime, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita copy pastekan ke dalam file yang baru kita buat, yaitu ke dalam file index.php. Kemudian kita save. Selanjutnya, untuk bagian koneksi.php, untuk menghubungkan script PHP ke dalam database, menggunakan source code seperti sebelumnya, yaitu terdapat localhost, user, password, dan dbname yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, mysqli connect, localhost, dan lain sebagainya. Sama, kita kopikan juga ke dalam file koneksi.php. Dan yang terakhir adalah file server data.php. Saya juga sudah menyiapkan source code dari file tersebut, di mana terdapat header content type text JSON, yaitu ada koneksi juga, ada localhost, user, password, dbname. Kita sesuaikan isinya seperti sebelumnya, di mana user yang sudah kita buat, password yang sudah kita dapat, dan juga dbname yang sudah berisi data dari node jarak pada node MCU dan sensor ultrasonic. Dan mysqli. Selanjutnya terdapat select all from sensor order by ID dash limit 1, di mana menampilkan seluruh data dari sensor, tabel sensor diurutkan berdasarkan ID dari paling akhir dengan ditampilkan limit 1, yaitu yang paling akhir. Dan terdapat if result. Kita kopikan juga source code tersebut ke dalam file live server data.php. Kemudian kita save change. Untuk menjalankan atau melihat graph dari sensor tersebut, kita dapat menginputkan dalam URL tersebut itlabunila.ac.id, yaitu pada folder mahasiswa, folder tugas, dan kemudian graph, dan yang ditampilkan adalah index.php. Nah, ini merupakan hasil secara real time, di mana jika sensor saya dekatkan ke bagian tangan, maka akan dekat. Jika saya jauhkan, maka akan menghasilkan jauh. Jadi ini sifatnya real time, di mana saya sedang mendekatkan dan menjauhkan tangan saya dengan sensor ultrasonik. Kemudian saya jauhkan, maka akan kembali menjauh. Di mana sifatnya juga kita bisa lihat peak time-nya, dan ditambah dengan aktuator LED yang sudah kita atur pada source code Arduino IDE. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait tutorial implementasi IoT dalam mendeteksi jarak, mulai dari merangkai, proses kirim data ke database, hingga yang terakhir, visualisasi data dalam bentuk grafik.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.